Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hujan deras yang turun beberapa hari terakhir merendam banyak daerah di wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Benarkah hujan menjadi satu-satunya pemicu banjir? Bagaimana penataan lingkungan yang tepat dapat mencegah banjir besar? Untuk membahasnya sudah bergabung Helmi Basalamah, PLT Dirjen Pengelolaan Das dan Hutan Lindung, serta Firdaus Ali, pakar tata kelola air. Selamat pagi Pak Helmi dan Pak Firdaus. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, saya ingin ke Pak Firdaus terlebih dahulu. Pak Firdaus, ini curah hujan yang tinggi menimbulkan banjir yang masif di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ini hal yang wajar sebagai akibat hujan deras ataukah ada mismanagement dalam tata kelola airnya? Oke, selamat pagi Vera, selamat pagi pemirsa Metro TV. Memang kita dalam 13 bulan terakhir ini kita menghadapi situasi yang memang di luar normal. Ya, kita ingat 1 Januari 2020 Jakarta dihit dengan curah hujan yang sangat ekstrim sekali, 377 mm dalam waktu kurang dari 12 jam. Ya, ini kejadian tertinggi sepanjang sejarah sejak tahun 1866. Lalu kemudian berlanjut terus bahwa kita, ya seperti yang diramalkan oleh BMKG, bahwa kita akan melewati musim hujan yang basah. Ya, lalu masuk ke tahun 2020 kita dikejutkan dengan banjir di Kalimantan Selatan. Curah hujannya sangat tinggi sekali, di atas 150. Dan kejadian di Semarang Sabtu kemarin juga 177 mm, dan juga apa yang terjadi di banyak tempat. Ya, jadi kita sedang berada dalam situasi curah hujan yang sangat tinggi sekali. Nah, kondisi ini tentunya tidak seperti biasa. Kenapa? Terjadi pada pandemi COVID-19, ya, di mana kemudian kita harus juga sangat ekstra hati-hati terkait bagaimana penanganan ya pengungsi selama masa banjir ini. Ya. Tentunya kemudian curah hujan yang tinggi salah satu yang memberikan faktor yang memberatkan kondisi bencana hidrometeorologi tahun ini. Ya. Faktor berikutnya tentunya bahwa curah hujan tinggi jelas memang tidak bisa kita hindari, ya, adalah kondisi kerusakan ekosistem kita. Kenapa? Karena hujan yang turun baik di daerah hulu tentunya ya dengan vegetasi yang ada, dengan adanya sistem resapan diharapkan akan mampu menahan, ya, dan kemudian meresapkan, ya, sehingga kita sebut dengan holding capacity. Ya, ditahan lalu kemudian dirilis pelan-pelan sehingga ini tidak menimbulkan bencana. Nah, kerusakan masif terjadi misalkan di Kalimantan Selatan karena ya tadi perubahan bentang alam di mana kemudian ya konversi hutan menjadi daerah pertanian, daerah perkebunan, daerah hunian, kemudian tambang. Tentunya ini tidak diikuti dengan pola-pola yang ya rekayasa. Nah, faktor inilah yang kemudian memicu terjadinya ya banjir dalam kondisi yang sangat masif sekali dengan durasi yang panjang. Kenapa? Memang hujannya ya turun sangat lama sekali gitu, Vera. Baik, artinya memang curah hujan memang salah satu faktor, tapi di sisi lain juga daerah resapan yang semakin kecil begitu ya, karena tadi Anda katakan bahwa ada kerusakan ekosistem yang juga berperan terkait dengan bencana ini. Saya ingin ke Pak Helmi, tanggapan Anda Pak Helmi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam mencegah banjir tentu perlu kita pahami apa yang menjadi faktor pemicu dan apa menjadi faktor penyebab. Tadi saya ungkapkan bahwa faktor pemicu adalah curah hujan, ya. Dan faktor penyebab termasuk adalah kondisi landscape dan penggunaan lahan yang mempengaruhi pergerakan air di permukaan tanah. Faktor-faktor pemicu tadi disebutkan bahwa curah hujan ini bisa kita analisis sebenarnya dari intensitas hujan, durasinya, serta sebenarnya sebaran dari hulu dan hilir. Dan juga tidak terjadi hanya karena tadi curah hujan, pada saat-saat tertentu, ya seperti kita ketahui ada hujan berupa hujan konvektif yang dimana akibat dari pemanasan setempat, seperti Jakarta misalkan gitu ya, pada waktu tertentu hujannya lebih tinggi dari Bogor dan Puncak, seperti bagaimana data dari BMKG. Nah, faktor penyebab, nah tadi bicara faktor pemicu. Faktor penyebab ini ada dua, landscape maupun tentu fitur alamnya. Tentu ini menyangkut konfigurasi, topografi, micro relief, jenis tanah, jenis batuan. Contoh, ya ini contoh untuk DKI. Keberadaan lokasi rawa tempat genangan air di Jakarta yang kita lihat secara fitur alamiahnya itu
adalah sebagai tempat genangan air. Contohlah Rawamangun, Rawajati, Rawabuaya, dan sebagainya. Ini contoh bahwa itu dulunya mungkin adalah merupakan sebuah daerah-daerah genangan air. Dan di aspek penggunaan lahan yang diperhatikan adalah jenis penggunaan maupun sistem pengelolaan lahannya. Seperti tadi Pak Firdaus mengatakan mengenai bagaimana tentang penggunaan lahan. Dan tentunya ini merupakan 3 pilar yang perlu kita identifikasi, mengatakan bahwa hujan bukan satu-satunya pemicu, tapi ada penyebab, yakni adalah landscape, juga fitur alamiah alam itu, kondisi landscape-nya maupun penggunaan lahan, ya seperti tadi penggunaan maupun sistem pengelolaan lahannya yang tidak ramah. Saya kira itu secara garis besar. Ya, sistem pengelolaan lahan yang salah satunya ini adalah daerah aliran sungai begitu ya, yang akhirnya sampai dengan saat ini menurut Anda apakah memang tidak berfungsi dengan semestinya dikarenakan masih ada pemukiman warga yang tidak dilakukan penggusuran karena daerah resapannya juga dan aliran sungai ini menjadi terhambat? Ya, memang kami sebutkan tadi tentang pemicu tadi hujan itu, bahwa kita pertama menghitung neraca air. Ini dalam banyak kasus banjir di perkotaan sering dijumpai bahwa laju pertumbuhan bangunan atau lahan yang terbangun itu jauh lebih cepat daripada upaya pengembalian atau penyesuaian kapasitas tampung air, misalkan saluran drainase. Sehingga jika hujan berlebihan, saluran drainase tidak lagi bisa berfungsi dan mengalirkan air yang masuk. Ini juga tadi terkait dengan curah hujan tadi. Tapi kalau kita analisis secara landscape untuk mengetahui apakah titik banjir berada di dataran banjir, di floodplain-nya yang merupakan daerah yang secara alami yang merupakan daerah tergenang, atau lereng-lereng tengah, atau mungkin lereng-lereng bagian atas, itu biasanya diakibatkan oleh kombinasi hujan yang tinggi, kondisi lereng yang terjang, dan tata guna lahan yang belum tepat atau tidak tepat dalam penggunaan lahannya. Dan ini perlu dilakukan treatment atau perlakuan-perlakuan yang berbeda antara lokasi-lokasi tadi. Saya kira itu. Ya, perlakuan berbeda kan harusnya dari jauh-jauh hari begitu ya, bukan di saat musim penghujan saat ini begitu. Oh benar. Dan upaya-upaya itu di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu sebagai artikulasi daripada tata kelola lingkungan, KLHK itu telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan retensi air, sehingga terwujud stabilitas air, kontinuitas alirannya, gitu ya. Dalam arti bahwa musim penghujan tidak banjir dan pada musim kemarau terjamin ketersediaan airnya. Antara lain adalah bagaimana menetapkan kawasan hutan, kemudian bagaimana upaya-upaya pemulihan lahan-lahan kritis, mendorong partisipasi para pihak ya, membuat sumur resapan, bioperi, instalasi pemanen air hujan. Bahkan pada tahun 2016 pernah Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyurati pemerintah daerah DKI untuk membangun sumur resapan secara masif sebagai upaya untuk mitigasi banjir yang efektif dan efisien. Ya, pemulihan lahan kritis yang Anda maksud tadi seperti apa realisasinya ataupun juga implikasinya di lapangan? Ya, kegiatan rehabilitasi di daerah hulu khususnya kita melaksanakan melalui vegetatif, melalui penanaman maupun jangka pendeknya kita melalui pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Di antaranya ada kegiatan pembangunan dam pengendali, dam penahan dan sebagainya. Memang untuk jangka pendek teknik pendekatannya melalui kegiatan teknik konservasi alam. Konservasi tanah. Ya, Pak Firdaus, kalau tadi dikatakan bahwa pemulihan lahan kritis juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Kita sudah merubah bentang alam. Kenapa? Karena memang pertambahan populasi tidak bisa kita hindari, kebutuhan ruang akan semakin mendesak, sehingga konversi memang suatu hal yang harus kita kontrol ya. Tetapi kemudian pengembalian, kecepatan kita mengembalikan, seperti yang dikatakan Pak Helmi, tidak secepat beban lingkungan yang kita hadapi ya, sehingga memang betul-betul butuh konsistensi, butuh kerjasama. Nah, di sisi lain ingin saya tambahkan untuk kasus Pulau Jawa, khususnya di Pantura ya. Faktor yang berikutnya lagi adalah faktor turun muka tanah, land subsidence, ya baik Jakarta, Semarang, ya sepanjang Pantura. Ini yang juga membuat fungsi pematusan kita tidak berfungsi dan tentunya harus ada rekayasa yang harus kita lakukan. Ya, mengendalikan daerah hulu memang sebuah kewajiban dan keharusan kerjasama dengan pemerintah daerah nggak bisa ditawar lagi. Kenapa? Biaya bencana jauh lebih masuk dibandingkan dengan kita tadi menahan ya.
nafsu kita untuk mengkonversi ruang tadi, sehingga ini tidak ada pilihan. Kenapa? Kita akan hidup ya ke depan ini dengan ya risiko bencana hidrometeorologi yang semakin intens, Vera. Oke, tadi Anda katakan butuh rekayasa yang dilakukan begitu ya, tapi rekayasa ini detailnya seperti apa? Nanti dibahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Firdaus dan juga Pak Helmi. Saya ingin ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, tadi Anda sempat singgung terkait dengan rekayasa yang harus diupayakan untuk bisa mengatasi dan juga melakukan pencegahan banjir ini. Rekayasa seperti apa yang dimaksud? Oke, pertama Vera, ya tadi seperti yang saya sampaikan Pak Helmi bahwa kita harus mengembalikan fungsi resapan, ya, yaitu dengan reboisasi, ya. Lalu kemudian ada rekayasa struktural yang bisa kita lakukan. Misalkan kita membuat bendungan, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan holding capacity di daerah hulu, ya. Jadi ditahan hujannya karena fungsi hutan sudah berubah fungsi, lalu kita bikin bendungan untuk menahan berapa jam. Ya, air yang limpasan yang turun lalu dilepas pelan-pelan ya. Di daerah hilir di perkotaan tentunya kita harus membenahi saluran drainase yang ada karena kapasitas tampung dan kapasitas angkut saluran kita sudah berubah ya. Kenapa? Runoff-nya makin besar, limpasnya makin besar, kemampuan dia membawa kan terbatas sehingga harus ada rekayasa struktural untuk memperbesar. Lalu kemudian bagaimana sistem pemompaan disiapkan dengan memadai. Ya, di beberapa tempat seperti di Pantura, karena kondisi turun muka tanah sudah tidak mungkin kita angkat lagi ke permukaan, sehingga kita butuh merekayasa. Jalan ditinggikan, misalkan jalur kereta api dinaikkan, di elevate ya, sehingga ini bagian-bagian yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk mengatasi kondisi bencana hidrometeorologi yang setiap tahun mengganggu aktivitas masyarakat dan ekonomi. Dan ini harus dilakukan. Tidak mungkin kita menunggu. Kenapa? Ya bayangkan saja, tiap tahun kita menghadapi kondisi banjir yang kemudian menelan korban jiwa, lalu kemudian kerugian ekonomi. Ya, Pak Firdaus, kalau kita bicara di DKI Jakarta saja untuk drainasenya, ini Anda melihatnya memang berfungsi dengan baik dengan jumlah drainase yang ada, walaupun tadi Anda singgung harusnya diperbesar lagi. Yang saat ini ada saja itu berfungsi tidak? Vera, sejak 5 tahun terakhir kita selalu mengingatkan bahwa DKI harus menata ulang kembali sistem pematusan yang ada. Kenapa? Karena saluran yang ada itu kan udah usianya di atas 30 tahun. Ya, lalu jaringan ada yang terputus, ada yang menyempit, ada yang kemudian menekuk karena turun muka tanah. Dan ini harus disegerakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ya, saat ini dari hitungan kami bahwa saat ini kapasitas saluran yang ada itu baru mampu menampung di bawah 50%. Belum ditambah lagi kapasitas pompa yang ada baik yang stasioner maupun yang mobile juga jauh di bawah beban maksimum yang harus ditampung ketika curah hujan tinggi. Nah, ini yang harus jadi fokus Pemprov DKI Jakarta untuk apa? Untuk menata ulang saluran drainase, memperbesar kapasitas pompa, menyiapkan daerah-daerah evakuasi ya ketika kemudian banjir tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita hindari. Kenapa? Dimanapun di dunia ini ada periode ulang di mana kemudian kita izinkan terjadinya genangan atau banjir tadi. Nah, dalam kondisi ekstrim ini, katakan 25 tahun sekali, 50 tahun sekali, kita sudah menyiapkan shelter-shelter yang aman untuk tempat pengungsi tadi. Jangan berulang kembali setiap musim hujan, kita menghadapi kondisi yang sama. Apalagi ya, saya lihat di Metro TV bagaimana kondisi pengungsian yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ini sangat membahayakan sekali, Vera. Ya, Pak Helmi, bagaimana koordinasi sejauh ini antara KLHK dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk tadi mengenai daerah resapan, kemudian daerah aliran sungai, dan juga drainase yang dikatakan oleh Pak Firdaus memang tidak berfungsi dengan baik, hanya bisa berfungsi 50% saja. Saya kira untuk Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Di antaranya koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah Provinsi DKI. Memang tadi saya sudah utarakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan melihat bahwa daerah resapan makin berkurang. Sehingga pernah ada surat Menteri pada tahun 2016 mengimbau kepada Gubernur DKI untuk membangun yang namanya sumur-sumur resapan secara masif. Ini dalam rangka mitigasi terhadap banjir di antaranya. Kemudian hal-hal lain saya kira tentang sampah ini juga salah satu juga yang mempengaruhi masuk kelancaran air di dalam pengelolaan drainase atau gorong-gorong.
bahkan menjadi permasalahan pada saat tertentu, terjadi akumulasi, ini menjadi penghambat aliran air dan bahkan menjadi tadi penyebab-penyebab yang dikatakan oleh Pak Firdaus Ali bahwa kemungkinan banjir terjadi dan sebagainya karena saluran-saluran banyak tidak berfungsi. Untuk itu saya kira diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup berusaha untuk tidak hanya dalam konteks fisik, kita juga dalam terus mendorong upaya-upaya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, baik di anak sekolah melalui pendidikan. Ini momentum yang tepat saya kira untuk kita bersama-sama menggerakkan pendidikan lingkungan kepada anak sekolah. Di samping itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan berbagai penghargaan itu dalam rangka upaya mengapresiasi skala upaya masyarakat untuk konteks perlindungan terhadap lingkungan masing-masing. Tadi disebutkan Pak Firdaus Ali, apakah itu melalui sekolah pendidikan maupun fisik, rekayasa fisik tadi. Baik. Saya kira itu diantaranya ya, saya sebutkan betul Adipura, Adiwiyata dan sebagainya. Itu adalah pola-pola untuk pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. Saya kira itu. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, apa yang bisa dilakukan masyarakat, khususnya ini smart citizen gitu ya, untuk bisa berkontribusi melakukan pencegahan banjir, walaupun kita tahu saat ini di tengah musim penghujan? Masyarakat punya kontribusi besar, Vera. Kenapa? Karena masyarakat bisa disiplin tidak membuang sampah di badan air. Itu yang pertama. Kedua adalah masyarakat bisa berkontribusi untuk apa? Untuk melakukan pemanenan air di rumah mereka masing-masing. Jika satu rumah 1 meter kubik saja, Vera, bayangkan kalau ada 2 juta landed house di Jakarta, dalam waktu yang bersamaan kita ada 2 juta meter kubik air yang bisa kita tahan, kita resapkan, dan itu akan mengurangi beban di saluran atau badan air yang ada. Ya, yang ketiga tentunya apa? Masyarakat juga harus disiplin, pelaku usaha disiplin untuk apa? Untuk tidak membangun di daerah resapan. Ataupun kalau terpaksa membangun karena sudah existing kondisinya di sana, mereka harus membangun sistem apa? Sistem underground reservoir dengan kapasitas yang sangat besar sekali untuk bisa menyimpan air sehingga kita tidak mengalami krisis air. Kenapa? Krisis itu kelebihan pada saat musim hujan, kekurangan pada saat musim kemarau. Ini yang harus kita selesaikan untuk apa? Untuk menjadi masyarakat yang cerdas menghadapi kondisi fenomena bencana hidrometeorologi yang tidak mungkin kita hindari sepenuhnya. Begitu, Vera. Baik, masyarakat juga berkontribusi penuh. Terima kasih Pak Helmi Basalamah, PLT Dirjen Pengelolaan Das dan Hutan Lindung, serta Pak Firdaus Ali, pakar tata kelola air. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.